Sebelum memulai rangkaian sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, izinkan kami dari Panitia Ramadan Masjid Jami Al-Mubarak memberikan beberapa informasi, beberapa laporan. Yang pertama, laporan zakat. Alhamdulillah kita juga menerima zakat mal sebesar 7 juta rupiah dengan dibagi untuk pembagian untuk fisabilillah 3.750.000 rupiah dan untuk fakir miskin 3.250.000 rupiah dalam bentuk beras. Selanjutnya dari zakat fitrah dari warga sekitar Masjid Jami Al-Mubarak ada 90 jiwa dengan total beras 245 kilo dan dari MPB 101 kilo, total keseluruhan beras dengan zakat mal, total beras zakat warga MPB dan zakat mal 578 kilo. Untuk informasi selanjutnya dari keuangan Ramadan Masjid Jami Al-Mubarak, total donasi Ramadan Masjid Jami Al-Mubarak 54.038.000 rupiah. Untuk total infak Ramadan Masjid Jami Al-Mubarak 3.659.200 rupiah. Dan untuk total pengeluaran kegiatan Ramadan Masjid Jami Al-Mubarak sebesar 53.10.200 rupiah. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada muslimin dan jamaah yang telah mendukung kegiatan Ramadan di Masjid Jami Al-Mubarak. Jazakumullahu khairan katsiran. Selanjutnya untuk imam dan khatib pada sholat Idul Fitri pagi hari ini adalah beliau Al-Ustadz Hadif Muslim SPD Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kami persilakan kepada beliau Al-Ustadz, tafadhol. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita sholat Idul Fitri. Mohon shaf diluruskan dan dirapatkan. Sawwu sufufakum fis shalah. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada,
والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikanlah dalam diri kita dan di sekitar kehidupan kita, betapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita terima dan kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita lingkungan desa, kota dan negara dalam keadaan aman, sehingga kita semua bebas beraktivitas,
bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesehatan badan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pasca 1 bulan penuh kita menjalani puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan kepada kita rizki yang barokah, thayyibah, rizki yang halal, sehingga kita bisa menegakkan hidup dan kehidupan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi faka'annama hisat lahu dunya bihadzafiriha." Apabila seorang hamba di suatu hari Allah karuniakan kepadanya 3 nikmat ini, yaitu keamanan negeri, kemudian kesehatan badan, kemudian rizki yang cukup, maka apabila 3-nya berkumpul ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hisat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah seorang hamba tersebut telah mendapatkan puncak kenikmatan dunia seluruhnya. Oleh karena itu syukur dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua karunia Allah tersebut untuk menambah amal soleh, untuk kita kelola menghasilkan sebuah kebaikan dan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ada nikmat yang teragung, yaitu nikmat iman, yang semoga kita semua yang hadir duduk di majelis pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat kembalinya nanti jamaah sekalian di mana? Yaitu di surga Firdaus. Mereka enggan untuk berpindah darinya. Jadi manakala kita hidup dalam keadaan iman, istiqomah di atasnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, maka fa insyaallah tempat mudik kita, tempat kembali kita adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang telah Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman hidup hingga matinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman ini. Pertahankan, istiqomahlah sampai akhir hayat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di atas iman. Allahumma ja'alna minhum. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baru saja sebulan penuh kita melewati majelis Ramadan dengan berbagai amal-amal ibadah yang kita lalui. Maka di antara tujuan dan lulusan majelis Ramadan adalah menghasilkan insan-insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, telah diwajibkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian jamaah sekalian agar mereka semua berpuasa. Tujuannya tidak lain adalah agar kita semua menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lulus dari majelis Ramadan yang sebulan, maka hendaknya kita harus tampil beda.
Dari sebelum Ramadan sampai keluar Ramadan, maka kita harus menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian? Maka para ulama mengatakan bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah, yarawun nasu wala yarawnahu fi kulli ahwalikumul yaumiyah. Orang yang benar-benar lulus dari majelis Ramadan, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mampu menjadi insan yang bertakwa di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, dalam keadaan dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia, dalam keadaan rame-rame maupun dalam keadaan sendirian. Maka hendaknya dia tetap menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya bukan dalam rangka validasi manusia, komentar manusia, mencari pujian manusia, tidak. Tapi takwanya betul-betul dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada majelis Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pasca Ramadan 1 bulan, maka ada beberapa nasihat para ulama yang hendaknya kita simak. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setelah kita keluar dari bulan Ramadan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfun rajulin dakhala alaihi ramadanu summan salakha. Rugilah seorang manusia, hamba Allah, yang apabila dia ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu sampai 1 tahun, berlalu sampai habis 1 bulan, qabla ayyughfaralahu, kemudian seorang hamba tersebut belum dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat merugi jamaah sekalian apabila kita telah keluar lewat dari Ramadan 1 bulan, akan tetapi ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala belum kita dapatkan. Oleh karena jamaah sekalian, selepas Ramadan marilah kita perbanyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ramadan yang kita lalui belum sempurna, belum optimal, sehingga kita mohon kepada Allah tetap ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah seorang hamba yang apabila nanti di akhirat catatan amalnya terdapat ucapan istighfar. Oleh karena jamaah sekalian, perbanyaklah istighfar di jalan, di mobil, di pasar, di rumah, di masjid, dimanapun. Selagi kita sempat, basahilah lisan kita dan hati kita dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selepas Ramadan perbanyaklah doa. Doa agar amalan-amalan kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal kita yang kita kerjakan selama 1 bulan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apabila kita di hari raya ketemu dengan saudara-saudara kita, mungkin secara online, lebih baik secara offline, kopdar, maka doakanlah mereka dengan doa yang telah dianjurkan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semua dan amal-amal panjenengan di bulan Ramadan. Demikian juga banyak dikerjakan oleh para ulama salafun saleh. Yad'una Allah. Mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Agar apa? 6 bulan pasca Ramadan mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya diterima, agar amal-amalnya menjadi pemberat mizan mereka di akhirat nanti jamaah sekalian. Oleh karena itu, kita senantiasa mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal-amal kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amal kita diterima ataukah tidak, maka ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan al-hasanatu ba'dal hasanah thawabul hasanah. Di antara alamat diterimanya suatu amal adalah lahirlah kebaikan, lahirlah amal soleh yang lainnya setelah amal soleh yang sebelumnya kita kerjakan, dan itu adalah balasan daripada amal soleh kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, selepas Ramadan, janganlah amal-amal yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan hilang begitu saja. Pertahankanlah, walaupun tidak sekualitas, tidak sekuantitas saat Ramadan. Minimal amal-amal di bulan Ramadan itu ada bekasnya, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetap kita berpuasa walaupun tidak wajib. Tetap kita merutinkan sholat malam walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Sedekah kita, memberi makan kepada orang lain, perhatian kepada orang fakir dan miskin. Maka amal-amal itu tetap tertahan, tetap dawam. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dawam, yang rutin, yang terus ada, yang terus membekas, walaupun itu nampaknya sedikit jamaah sekalian. Oleh karena itu, alamat diterimanya amal kita di bulan Ramadan adalah pasca Ramadan. Apakah amal itu akan hilang begitu saja? Ataukah amal itu akan membekas dalam diri kita, senantiasa terus ada? Maka para ulama menasihati kepada kita, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa terus beribadah kepada Allah hingga akhir hayat. Dan janganlah jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Dia ke masjid hanya di bulan Ramadan. Dia tadarus Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Dia memberi makan kepada orang hanya di bulan Ramadan. Puasa pun hanya di bulan Ramadan. Ini tidak membekas sama sekali. Oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa istiqomah agar amal-amal kita terus membekas pasca Ramadan, bahkan sampai akhir hayat nanti jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa itu al-yakin jamaah sekalian? Yaitu kematian. Karena hidup kita sungguh sangat sebentar. 60 sampai 70 tahun saja. Sangat singkat sekali. Karena hidup kita hanyalah sebentar. Karena hidup kita yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali. Karena hidup itu hanya sekali-kalinya ini jamaah sekalian. Oleh karena itu beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kita pensiun. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selama-lamanya. Hanya sebatas hidup di dunia jamaah sekalian. Oleh karena itu
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kita perbuat, apa yang bisa kita jadikan bekal dalam rangka untuk menghadapi lighadin. Apa itu lighadin jamaah sekalian? Yaitu hari akhirat, masa depan kita. Masa depan kita bukan setelah pensiun, mau hidup di mana setelah kuliah, mau kerja di mana. Akan tetapi masa depan kita adalah lighadin, hari akhirat. Kapan mulainya? Ba'dal mamat, setelah kematian kita. Oleh karena jamaah sekalian, selama kita hidup, maka kewajiban dan tugas ibadah harus senantiasa kita tegakkan, kita lanjutkan. Allah telah berikan rizki kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor, jangan loyo. Istiqomahlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan kita pertahankan amal-amal kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Ramadan untuk kita teruskan sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita istiqomah dan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa kula a'malina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina wa baladana Indonesia wa Yogyakarta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa si'atan fil rizqi wa sihatan fil jasadi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa nadkhulul jannata bi khairi hisab wal adab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.